Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak dosen kami tercinta Bapak Berry dan para pemirsa yang sangat kami hormati. Pada kesempatan hari ini, kesempatan yang baik ini kami dari kelompok Pancasila 1 hendak mempresentasikan makalah yang berjudul Pencabutan Hak Terpilih bagi Mantan Terpidana Korupsi. Nah, sebelum saya presentasikan tentang makalah itu, terlebih dahulu akan saya sampaikan kepada pemirsa bahwa dalam presentasi ini akan dibagi menjadi 4 chapter presentasi. Yang pertama itu tentang latar belakang, nanti yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Cuhandi. Kemudian berikutnya nanti ketentuan tentang pidana tambahan bagi mantan terpidana korupsi akan disampaikan oleh Mas Audra. Kemudian nanti sesuai dengan temanya pro dan kontra tentang pencabutan hak terpilih bagi mantan terpidana korupsi. Yang pro nanti akan disampaikan oleh Mas Ilyas dan Anggita. Kemudian yang kontra nanti akan disampaikan oleh Bilkis dan Aulia. Dan yang terakhir simpulan tugas berat itu akan disampaikan oleh Aulia. Nah, pemirsa yang sangat saya hormati, pencabutan hak terpilih bagi mantan terpidana korupsi mengapa kita angkat? Karena di lapangan kita lihat ada putusan-putusan pengadilan yang mencabut maupun tidak mencabut terhadap hak terpilih bagi mantan terpidana korupsi. Dan di situ ketika ada yang dicabut, kita bisa lihat di media massa ada beberapa terpidana yang diputus dicabut hak terpilihnya. Pada kenyataannya ada pro dan kontra di masyarakat. Kenapa pro dan kontra ya? Karena tema korupsi adalah tema yang sangat kita pelototi ya di Indonesia karena saking pentingnya korupsi. Oleh karena itu tindak pidana korupsi disebut dengan extraordinary crime. Artinya bukan kejahatan yang biasa, tapi kejahatan yang luar biasa. Namanya aja korupsi. Dari mana sih kata korupsi itu kita dapat? Korupsi itu berasal dari kata corruptio, itu dari bahasa Perancis. Kemudian dari bahasa Inggris corruption, artinya sama ya, kebusukan, kejelekan, korupsi. Nah, ada banyak faktor kenapa orang melakukan tindak pidana korupsi ya. Dari berbagai macam kajian ada faktor eksternal, misalnya di lingkungan kerja yang buruk. Artinya apa? Sistem tidak memadai sehingga korupsi bisa tercipta. Kemudian dari faktor internal itu misalnya apa? Tidak ada nilai-nilai kejujuran yang ada pada dirinya. Kalau bicara tentang kebenaran lancar dia. Tetapi karena di dalam dirinya itu tidak ada nilai-nilai tentang kejujuran, integritas, maka itu bisa menyebabkan korupsi. Korupsi itu kenapa disebut extraordinary crime? Karena dampaknya yang luar biasa kejahatan itu. Dia bisa menghambat pembangunan dan bisa menimbulkan banyak orang-orang miskin baru karena korupsi itu. Ada beberapa negara gagal karena disebabkan oleh faktor korupsi itu. Oleh karena itu, hukuman kepada koruptor diganjar kepada hukuman yang berat, termasuk ada pidana tambahan, yaitu tentang pencabutan hak terpilih bagi mantan terpidana korupsi. Nah, makalah ini hendak membahas tentang pro dan kontra terhadap pencabutan hak terpilih bagi mantan tindak pidana korupsi. Namun sebelum masuk ke pro dan kontra, kita awali dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukuman tambahan bagi para koruptor. Kepada Audra, silakan Audra. Terima kasih Pak Cuandi. Selanjutnya saya akan membahas tentang ketentuan pidana tambahan bagi koruptor, bagi pelaku korupsi. Ingin menegaskan lagi bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang pelanggaran yang sangat merugikan hak-hak sosial hingga merugikan hak-hak ekonomi. Sehingga tindak pidana korupsi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang bisa disebut sebagai extraordinary crime.
sangat diperlukannya terobosan hukum dan upaya konkret agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang. Maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yaitu hak politik yang dimaksud ini adalah hak yang dipilih atau memilih dalam jabatan publik. Pencabutan untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh hakim, dan langkah tersebut merupakan langkah yang sangat mendukung pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Batas waktu pencabutan terutama untuk memilih tentunya agar dapat memberikan rasa keadilan serta menjamin hak asasi bagi terpidana. Batas waktu pencabutan hak tertentu diatur dalam pasal 3 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selama ini, istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan serta kepentingan atau golongan yang mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Di sini, Bras mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis, yaitu penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan dan sebagai penggunaan secara diam-diam dari kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu dan berdasarkan kemampuan yang formal. Lalu jenis-jenis pemidanaan diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu ada pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan. Lalu juga ada yang disebut pidana tambahan, yaitu adalah pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim Menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan adalah, yang pertama adalah hak memegang jabatan, yang pada umumnya jabatan tertentu. Lalu hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata atau TNI, hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, dan hak menjadi wali pengawas, jadi penasihat hukum atau pengurus dalam penetapan pengadilan. Hak menjadi wali pengawas, mampu atau pengampu pengawas atau anak yang bukan anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan dari anak sendiri, hak menjalankan mata pencaharian, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa. Pidana tersebut yang pertama adalah dapat dilihat di PowerPoint yang telah kami buat, yaitu pidana mati yang pertama. Pidana mati dapat dipidana mati yang secara melawan hukum melakukan perbuatan atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana telah disebutkan di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Lalu juga ada yang disebut pidana penjara. Pidana penjara di sini adalah merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar yang diambil secara paksa. Semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara, baik penjara seumur hidup maupun sementara. Lalu pidana penjara ini diancam dengan batas maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Salah satu upaya melakukan pidana penjara adalah mencapai tujuan lebih efektif sehingga mencegah dan serta memberantas tindak pidana korupsi, dan bagi tindak pidana korupsi
pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun pidana. Atau mungkin bisa menggunakan alternatif dengan menggunakan pidana seumur hidup. Yang ketiga atau selanjutnya ada yang disebut pidana tambahan. Pidana tambahan ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yaitu yang pertama perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Yang kedua adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. Dan selanjutnya ada juga pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Sedangkan pidana tambahan ini adalah pidana yang dijatuhkan di samping pidana penjatuhan pada pidana pokok. Penjatuhan pidana sifatnya fakultatif, namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok. Sehingga dalam menjatuhkan pidana tambahan itu tuh jadi kita seharusnya juga ada pidana pokok ya. Jadi tidak ada yang namanya pidana tambahan hanya pidana tambahan. Lalu juga selanjutnya terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut dapat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya di dalam pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Anggita. Selanjutnya. Anggita selanjutnya untuk materi selanjutnya. Ya, terima kasih Audra. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan pentingnya pencabutan hak politik terpidana korupsi. Hak politik merupakan bagian dari HAM. HAM setiap orang perorangan dalam implementasinya memiliki batasan tertentu. Pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak korupsi merupakan hal yang perlu diterapkan secara tegas. Ada beberapa alasan terkait dengan terpidana korupsi layak diberikan tambahan sanksi, yaitu pencabutan hak politika antara lain faktor psikologis, faktor filosofis, dan faktor yuridis. Faktor psikologis itu seperti korupsi. Korupsi itu menimbulkan efek negatif. Salah satunya adalah efek transmutasi atau perubahan suatu objek ke objek lain. Efek transmutasi ini merupakan dampak psikologis terhadap kesehatan korupsi, di mana orang menganggap bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang menguntungkan sehingga orang berlomba untuk melakukannya. Efek inilah yang tampaknya masih merajalela di kalangan sebagian aparatur pemerintah kita saat ini. Pembicaraan terhadap korupsi yang berulang kali, terhadap korupsi yang berulang kali yang dilakukan oleh orang yang sama tentu saja akan menciptakan kondisi psikologi tersendiri pada orang tersebut, sehingga tindakan korupsi menjadi hal yang lumrah baginya.
Untuk faktor filosofis, kemana faktor filosofis terhadap kasus pencabutan hak politik para koruptor, maka akan lebih negara Indonesia, yakni Pancasila. Sebagai dasar filosofis negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki peran penting dalam pembahasan mengenai pencabutan hak politik. Dalam hal ini juga ditujukan kepada para pidana kasus tindak pidana korupsi. Itu sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Dapat diartikan bahwa adanya keyakinan serta pengakuan masyarakat di Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa ini sebagai implementasinya di kehidupan nyata. Dan menjauhi semua larangannya. Di dalam ajaran ketuhanan yang Maha Esa tidak dibenarkan adanya setiap dan perbuatan yang anti Tuhan yang Maha Esa dan anti agama. Yang menandakan Tuhan yang Maha Esa dan yang seharusnya ada setelah melaksanakan semua perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya sehingga menjadi kebiasaan. Di dalam korupsi tentu bertentangan dengan sila pertama. Dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara pada sumpah pejabat. Wakil rakyat bersumpah akan bertanggung jawab penuh pada amanah yang diberikan rakyat. Bila korupsi dilakukan, artinya sumpah itu tanpa arah dan tidak lagi dikutik oleh pemilik sumpah. Antara keyakinan, pengakuan, dan perwujudan atau pengekspresian dalam perbuatan ini merupakan hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penyataan setiap butir dari sila pertama. Karena jika keyakinan ada tanpa disertai dengan pengakuan dan perbuatan, disebut ingkar terhadap keyakinan. Dikatakan melanggar sila pertama karena korupsi merupakan tindakan tercela yang tidak satupun dalam ajaran setiap agama yang diakui keberadaannya di Indonesia, yang menganjurkan hal tersebut tapi justru menolaknya. Demikian pula dalam sila kedua, korupsi jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan sila tersebut, yang bagaimana kita ketahuinya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendefinisikannya menjadi dua pokok dalam sila kedua Pancasila ini, yaitu sila kedua pokok pertama, kemanusiaan yang adil, mengatakan korupsi menyebabkan kemiskinan di mana-mana. Sehingga korupsi sangat pantas disebut sebagai penyakit sosial. Sila kelima Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan bahwa seluruh warga Indonesia diajarkan untuk kedaulatan berdemokrasi bukan malah terlibat di dalamnya. Artinya para koruptor telah melampaui batasnya sebagai wakil rakyat dengan penyalahgunaan arti jabatannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa para pejabat negara berperan sebagai wakil rakyat yang seharusnya membela kepentingan rakyat. Dan penyalahgunaan arti yang seharusnya membela kepentingan rakyat, sejatinya harus memiliki martabat untuk bertanggung jawabkan segala bentuk tanggung jawab yang diembannya. Namun pada praktiknya seiring berjalannya waktu, kegiatan korupsi oleh oknum penyandang gelar wakil rakyat tersebut kian marak dan terus merugikan masyarakat. Selalu muncul wajah-wajah baru sebagai aktor korupsi yang jelas menodai faktor kepemimpinan berdasarkan hikmat. Untuk
faktor yuridis akan dijelaskan oleh Ilyas. Nah, di sini terdapat faktor yuridis. Faktor yuridis itu bisa ada 8 faktor. Nah, untuk yang pertama, ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, pasal 35 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, pasal 38 KUHP ayat 1 dan ayat 2. Yang keempat, Undang-Undang Khusus Tindak Pidana Korupsi atau disingkat Tipikor. Yang kelima, pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keenam, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketujuh, dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 dan yang terakhir Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 28 ayat 2. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudari Bilkis. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ilyas. Untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan melanjutkan mengenai pencabutan hak politik terpidana korupsi menurut hak asasi manusia secara kontrak. Ruslan Saleh berpendapat bahwa masuknya pencabutan hak tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan seperti pencegahan khusus, misalnya pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak tersebut adalah agar perbuatan serupa tidak lagi dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau sering dikenal dengan residif. Begitu pula menurut Arjito Alkostar, pencabutan hak politik dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak bisa diterapkan kepada semua terdakwa. Tergantung pada posisi jabatannya, sifat kejahatannya, dan sejauh mana dampaknya bagi publik. Salah satu pencabutan hak-hak tertentu ialah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dengan dasar yuridis pasal 10 KUHP dan pasal 18 huruf D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan jenis-jenis pencabutan hak-hak tertentu telah diatur di dalam pasal 35 KUHP, serta aturan lebih lanjut termuat dalam pasal 38 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai batas waktu pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak politik yang merupakan hukuman tambahan merupakan konsekuensi logis dari seseorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan politik. Dalam dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, terpidana korupsi yang memiliki jabatan atau posisi politik yang di mana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan kekuasaan yang ia miliki ini dapat dikatakan sebagai korupsi politik. Merujuk pada pasal 38 ayat 1 butir kedua, Dina Fajar Indah dan kawan-kawan kurang setuju dengan adanya batasan waktu jika diterapkan untuk hak dipilih atau jabatan publik termasuk dengan berdasarkan keputusan MK nomor 4/PUU huruf Romawi 7/2009 yang memberikan jangka waktu 5 tahun. Setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Hal tersebut bisa diartikan bahwa apabila batas waktu pencabutan hak dipilih jabatan publik diterapkan, maka ketika terpidana telah selesai menjalani hukuman, dapat mencalonkan diri kembali sebagai pejabat publik. Hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi seorang mantan koruptor untuk melakukan korupsi kembali. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, di mana dampak dari korupsi itu sendiri sudah berdampak meluas dan pada perekonomian negara. Oleh karena itu, tidak layak jika pejabat publik yang telah melakukan korupsi kemudian diberikan kesempatan kembali untuk memiliki hak dipilih dalam jabatan publik. Sehingga aturan tersebut seharusnya lebih dijelaskan terkait batas waktu pencabutan hak-hak tertentu, khususnya hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Lalu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, seorang mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali sebagai pejabat negara, tentu dengan syarat-syarat terkait. Keputusan ini bermaksud menciptakan efek jera, rasa penyesalan, serta evaluasi diri kepada mantan narapidana kasus korupsi. Bahwa hal yang telah ia lakukan merupakan kesalahan yang merugikan bagi masyarakat luas dan berbagai golongan lainnya, serta menciptakan pemilihan secara opsional sesuai dengan kepercayaan seseorang masyarakat akan ia pilih, dan menerima latar belakang dari individu kepercayaannya. Selain itu, pemberian hak politik pada mantan terpidana korupsi diperuntukkan sebagai bentuk pembelaan hak asasi manusia bahkan untuk seorang mantan terpidana korupsi. Berdasarkan peraturan KPU, pelanggaran mantan narapidana korupsi juga telah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 1 tahun 2020. Dan pada peraturan sebelumnya, KPU memang mengizinkan mantan narapidana korupsi ini untuk maju. Namun dengan adanya putusan MK, KPU mengubah peraturan tersebut. Peraturan KPU tersebut menegaskan pelarangan bagi seluruh mantan narapidana untuk ikut serta dalam kontestasi pilkada. Lalu terkait dengan deklarasi universal hak asasi manusia akan kembali dilanjutkan oleh Saudari Aulia Susiana. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bilkis. Terkait deklarasi universal hak asasi manusia atau DUHAM, hak politik untuk memilih dan dipilih diatur dalam pasal 21, yaitu 1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya. Kedua, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan. Yang ketiga, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia diatur dalam hukum nasional dan internasional, yaitu yang pertama, berdasarkan pasal 28J ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam setiap negara. Yang kedua, pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia juga diatur tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu terdapat dalam pasal 70, pasal 73, dan pasal 74 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan. Yang ketiga, selain itu, Deklarasi Hak Asasi Manusia mengatur pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia, yaitu dalam pasal 29 ayat 2, yang isinya yaitu dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain. Yang keempat, berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
sipil dan politik. Dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan seluruhnya. Baik, dilanjut dengan Ilyas. Mohon maaf, langsung ke kesimpulan ya, Aulia, soalnya Iya. udah dibahas yang bagian Ilyas. Baik. Sekarang langsung masuk ke kesimpulan. Materi ini, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut atau bisa disebut dengan inalienable. Pada penjelasan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia berbagai makhluk sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Pencabulan hak asasi manusia bagi mantan terpidana korupsi bersifat opsional bagi masyarakat negara. Undang-undang terkait tidak bersifat absolut terhadap pengambilan keputusan mantan terpidana korupsi. Namun di sisi lain, seorang mantan terpidana korupsi dianggap orang yang harus dicurigai, tercela, dan cacat moral. Atas perbuatannya, tindakan korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak besar dan melibatkan berbagai golongan sehingga kasus pelanggaran ini dapat dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Hal ini tentu memicu opini publik bahwasannya seorang pejabat publik tidak seharusnya memiliki status sebagai mantan terpidana korupsi. Selain itu, seorang pejabat publik seharusnya memiliki integritas serta kualitas. Hal ini diperuntukkan demi efisiensi serta efektivitas dalam proses politik serta melaksanakan pemerintahan. Pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, di mana hak politik merupakan bagian dari HAM. Oleh karena itu, apabila ada pencabutan hak politik yang merupakan bagian dari pidana tambahan, penerapannya yang merupakan tambahan penerapannya harus ada limitasi waktu pencabutan hak. Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih, hak politik. Sepanjang tidak bersifat permanen dan tidak melanggar HAM, batasan atau limitasi mulai berlakunya atau dengan kata lain mulai dihitungnya atas terpidana yang menjalani hukuman tambahan. Pencabutan hak politik yang memegang jabatan, hak memilih dan dipilih, pasal 35 KUHP juga masih tumpang tindih karena putusan MK. Pasal 38 KUHP menentukan pencabutan hak manusia mulai berlaku pada hari keputusan pengadilan mulai dijalankan. Untuk kesimpulannya cukup di sini. Baik, terima kasih Aulia. Pak Cuandi, silakan ditutup presentasinya. Baik Mas Audra, baik teman-teman, Aulia dan kawan-kawan, Bilqis, Ilyas, Anggit. Bikinlah presentasi dari kami tentang mengenai pencabutan hak terpilih bagi mantan terpidana korupsi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di presentasi-presentasi yang lainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.